Shalom, selamat malam sidang jemaat GKI Mikrasa yang pada malam hari ini perayaan Natal kita harus dilakukan secara online. Malam ini saya ada di satu tempat yang tidak biasa. Tempat yang mungkin selama ini banyak di antara kita yang mungkin berpikir untuk datang ke sini di tengah malam buta seperti ini. Tapi malam ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kembali hadir di keadaan nyata 2000 lebih tahun yang lalu. Di tengah keheningan malam, di mana Kristus lahir untuk kita semua. Tanpa cahaya temaram yang begitu terang. Hanya cahaya kecil yang ada di kandang domba yang gelap itu. Biarlah lilin Natal yang akan kita nyalakan malam ini adalah pengharapan di tengah-tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan yang makin gelap seiring perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah lilin Natal ini menyalakan harapan bagi kita semua di tahun yang baru nanti. Lilin telah menyala. Pengharapan telah ada. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Biarlah pengharapan ini menjadi pengharapan kita semua untuk menjalani hari ini ke depan di tengah pandemi COVID-19. Nyala lilin ini memberikan pengharapan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai refleksi pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kami boleh ada hari ini. Kami menyerahkan refleksi Natal pada malam hari ini dan ibadah Natal bersama yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan semuanya dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sunyi senyap dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda
mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu, ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Bapak Ibu, sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi Tuhan. Rasa-rasanya perayaan Natal seperti ini seumur hidup saya baru pertama kali terjadi. Natal dilakukan secara online. Dan Natal kali ini terasa begitu berbeda di tengah pandemi COVID-19. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya tidak akan berkhotbah, tapi saya membawa Bapak Ibu kepada sebuah perenungan dan refleksi singkat tentang Natal di tengah pandemi seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu, peristiwa Natal adalah peristiwa yang begitu membahagiakan bagi kita semua. Ketika saya kecil, di tempat kelahiran saya, Natal selalu membawa impian akan diberikan hadiah Natal oleh kedua orang tua. Natal selalu membawa kebahagiaan karena kami akan memperoleh sepatu baru. Kami akan punya baju baru yang akan selalu diadakan, diberikan oleh orang tua kami ketika Natal tiba. Kehangatan Natal selalu menjadi begitu terasa. Lagu-lagu Natal yang berdenting di berbagai tempat selalu menggairahkan hasrat kami untuk menyambut Natal. Tetapi tidakkah kita pikirkan peristiwa Natal yang terjadi di tempat seperti ini? Yesus lahir di tempat yang begitu hina. Tidak banyak orang menyambut. Tidak ada satupun speaker besar yang
menyanyikan atau membunyikan puji-pujian Natal. Apalagi ada lampu yang berkedap-kedip seperti Natal pada umumnya kita lakukan hari ini. Hanya ada kambing-kambing, mungkin domba-domba, dan tempat yang lusuh seperti ini di mana dia lahir. Peristiwa Natal adalah peristiwa di mana hadiah terbesar surga diberikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Natal adalah satu momentum di mana kelahiran begitu istimewa, tetapi di tempat yang tidak istimewa. Tempat yang begitu sederhana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, mungkin akan berpikir 1000 kali untuk melahirkan di tempat seperti ini. Saya yakin ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sudah berkeluarga, yang sementara menanti-nantikan bayi yang lahir, pasti akan memikirkan tempat yang paling terbaik untuk melahirkan anak yang Bapak, Ibu kasihi. Ya, pasti ada juga pengalaman-pengalaman di mana ada orang yang lahirnya di pesawat, ada yang lahir di kapal laut karena keadaan emergensi. Tapi dalam keadaan yang normal, saya pikir semua akan berpikir ulang untuk melahirkan. Apalagi di tempat yang seperti ini, di kandang domba. Tahukah Bapak, Ibu, pemberian surgawi yang mulia itu hadir di tempat yang hina dina, yang paling sederhana. Tahukah Bapak, Ibu, bayi suci, bayi kudus itu rela meninggalkan surga dan segala kemuliaannya untuk lahir di kandang domba yang hina karena cintanya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Cuplikan lagu ini mengingatkan kita betapa berharganya hadiah surgawi yang mulia itu. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan bagi manusia. Refnya berbunyi, karena kita, dia menderita. Karena kita, dia tanggung derita. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman yang kekal. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat GKI Mikrasa, kita satukan hati bersama-sama dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama di rumah kita masing-masing. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih.
dunia pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anak disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Bapak Ibu sidang jemaat GKI Kerasa yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang ikut beribadah perayaan Natal pada malam hari ini bersama dengan kami. Saya akan membaca sejenak firman Tuhan bagi kita semua yang menjadi refleksi Natal kita pada malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga, memuji Tuhan, memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya pernah memberikan sebuah kado atau hadiah kepada orang lain. Saya yakin seringkali bungkus kadonya akan berbanding lurus dengan isi kadonya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu ketika memberikan sebuah hadiah, apapun pasti akan berusaha untuk membungkus kado itu dengan begitu baik dan indah. Bapak Ibu, di hadapan saya ada dua kado. Satu yang baik bungkusnya, dan yang satu, kalau kata orang Jawa, tidak bejaji. Tapi izinkan saya membukanya. Ketika Bapak Ibu disuruh memilih, sebagian besar di antara kita pasti memilih yang ini. Tapi izinkan saya membukanya. Kosong. Tidak ada apa-apanya. Sebagian di antara kita mungkin mengabaikan
bungkus yang tidak berjanji ini. Tapi kalau saya buka, pasti Bapak Ibu akan kaget melihatnya. Tidak bermaksud pamer Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, kehadiran Kristus layaknya seperti itu. Bungkusnya tidak begitu menarik. Bungkusnya tidak berjanji. Yesus lahir dalam kemasan yang begitu hina. Di kandang domba yang bungkusnya tidak ada menariknya sama sekali. Bapak Ibu, dia rela melakukan semua ini. Dia rela meninggalkan kemuliaan surga hanya karena cintanya kepada Bapak Ibu. Dia rela mengemas dirinya dalam bentuk, mohon maaf, di tengah keadaan yang tidak berjanji dalam tanda kutip. Tidak ada tempat yang terlalu bagus baginya selain daripada kandang domba yang hina ini. Mungkin muncul pertanyaan bagi kita, apakah nggak ada tempat yang lebih keren dari ini? Oh, banyak. Dia bisa milih tempat karena dia Tuhan. Dia bisa lahir di tempat yang paling indah yang dia mau. Tetapi dia memilih melakukan ini semua karena cintanya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kandang domba yang hina. Saya pikir begitu sederhana. Sesederhananya orang berpikir sehingga tahu bahwa ketika Yesus lahir di kandang domba yang hina, maka orang paling miskin pun dapat datang ke sana. Dapat menjumpai Tuhan di tempat yang sederhana. Orang yang bau, orang yang begitu sederhana, para gembala domba dapat menjumpainya. Warga kelas 2 di Israel dapat menjumpai dia dengan mudah. Bayangkan kalau dia lahir di istana, di tempat yang indah. Maka akan banyak protokoler yang harus dilalui oleh para gembala. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mengalami kondisi yang paling sulit dalam hidup untuk bertemu dengan dia. Maka dia lahir di sana. Karena dia begitu mengasihi kita semua. Natal bicara soal kemuliaan Tuhan yang dibungkus dengan bungkusan yang sederhana. Kemuliaan surga dibungkus dalam kemasan yang, mohon maaf, dalam tanda kutip, tidak berjanji. Tapi itulah Tuhan kita yang rela melakukan semuanya. Karena dia mengasihi kita semua. Di kota Bethlehem, Efrata, jauh di sana, di sebuah kandang domba yang hina. Di situ dia lahir. Pujian ini menggambarkan keadaan itu. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Seperti malam ini, hanya bunyi jangkrik, kodok, juga mungkin suara pergerakan dari domba-domba ini yang menghiasi malam ketika Yesus lahir. Hai kota mungil Bethlehem, akan kita nyanyikan bersama-sama sebagai pujian kita, pengagungan kita bagi dia. Hai kota mungil Bethlehem,
melihat kau lelah, namun di loronglah bersinar terang bakar harapanmu dan doamu kini terkabulah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala pujian. Tenang di malam sunyi, terang surga berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya diam-diam di dunia bercela, hati terbuka dan lembut kan dimasukinya. Hati terbuka dan lembut kan dimasukinya. Di malam itu, Bapak Ibu, di kota Bethlehem Efrata, di padang, para gembala yang sementara menggembalakan domba-domba gembalaannya, di tengah kesunyian malam di padang itu, malaikat surga menjumpai mereka. Firman Tuhan berkata dengan jelas bagi mereka, ketika mereka ada dalam sebuah ketakutan, malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Bapak Ibu, ketakutan adalah problem besar yang ditimbulkan oleh karena dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ketika mereka lari bersembunyi dari hadirat Tuhan, dan Tuhan mencari mereka, mereka bersembunyi. Alasannya mereka, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, mereka takut. Maka ketika para gembala mengalami kondisi yang sama, berita surga yang datang, kelahiran Yesus Kristus, adalah berita yang mengalahkan ketakutan. Hari ini saya tahu betul, setiap kita menghadapi ketakutan yang sama, berhadapan dengan ketakutan yang luar biasa yang hari-hari ini terjadi. Ketakutan terhadap pandemi COVID-19. Tahukah Bapak Ibu, Kristus datang bagi kita semua di malam Natal itu untuk menjamin kita bebas dari ketakutan. Tapi ketakutan terbesarnya adalah
bagaimana Bapak Ibu dan saya tidak mampu menyelesaikan dosa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mengakibatkan kita akan terpisah dari Dia selama-lamanya dalam kematian kekal. Maka Yesus lahir untuk memberikan sebuah jaminan bahwa ketakutan terhadap dosa akan segera berlalu. Karena seorang bayi yang lahir itu adalah juru selamat bagi semua manusia. Dia yang akan menuntun kita semua kepada kehidupan yang baru. Dia akan membawa kita kepada satu pengharapan yang baru, di mana Dia menjanjikan dirinya sebagai penebus dosa bagi kita semua. Dalam kehidupannya, Dia telah menunjukkan bagaimana besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dia menjumpai semua orang, berkawan dengan semua orang. Orang miskin, orang berdosa, pelacur, pemungut cukai. Dia memastikan setiap orang yang berdosa sekaliber mereka pun berhak menerima keselamatan. Maka berita jangan takut adalah jawaban bagi kita semua hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malaikat melanjutkan kalimatnya dengan berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai Dia di sana. Sebuah pujian lama yang luar biasa menggambarkan kisah ini bagi kita semua. Seorang putra telah lahir bagi kita. Dia Immanuel yang lahir menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu segenap sidang jemaat GKMI Kerasa, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Seorang putra telah lahir bagi kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku. Rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oh, indahnya Natal di hatiku. Oh, indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi Tuhan. Perjumpaan para malaikat dengan para gembala membawa dampak perubahan yang luar biasa. Orang-orang yang sederhana dijumpainya. Pertanyaan klasiknya, kenapa para gembala? Bukan para ahli Taurat yang mengerti bahwa akan lahir seorang juru selamat. Jawabannya begitu sederhana. Orang-orang seperti para gembala tidak mengandalkan otak mereka untuk memikirkan bagaimana Allah menjadi manusia. Sementara para ahli Taurat pasti akan memikirkan banyak hal, berpikir secara teologis yang mendalam. Mana mungkin seorang raja, seorang Mesias lahir di kandang domba seperti ini. Harusnya Mesias itu gagah, berani, hebat. Tempatnya harusnya lahir di istana yang begitu agung dan besar. Tetapi kenyataannya lahir di kandang domba seperti ini. Hanya para gembala yang menerima berita itu. Malaikat surgawi menjumpai mereka. Tahukah Bapak Ibu, sebelum para malaikat kembali, sejumlah bala tentara surga bernyanyi dengan mereka. Karena kesukacitaan besar itu. Pujian surgawi sepakat dinyanyikan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu tahu kenapa ada berita kemuliaan bagi Allah? Surga sementara bicara Natal. Surga sementara memberitakan sesuatu yang luar biasa tentang peristiwa Natal. Ada 3 hal penting. Yang pertama, kemuliaan. Kenapa surga bicara Natal? Surga bicara tentang kemuliaan. Alkitab berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23. Sebab semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti Natal sementara bicara tentang bagaimana Allah mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang itu di dalam diri manusia akibat dosa. Roma telah berkata dengan jelas,
Karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka peristiwa Natal adalah peristiwa di mana kemuliaan Allah dikembalikan kepada manusia. Karena bayi Yesus yang mulia itu telah diberikan kepada kita. Kita menerima kembali kemuliaan Allah yang hilang itu dalam pribadi Yesus yang lahir bagi kita semua. Natal juga bicara tentang damai sejahtera di bumi. Tahukah Bapak Ibu, ini Natal yang paling luar biasa, berbeda dengan sebelumnya. Natal yang begitu sederhana. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, sebab seringkali Bapak Ibu, Natal tidak membawa damai sejahtera. Tetapi Natal bawa selisih paham satu dengan yang lain. Karena banyak hal. Baik tentang konsumsinya, baik tentang dekorasinya, baik tentang seragamnya. Seringkali itu muncul. Sehingga Natal jauh dari kata damai sejahtera. Dengan kata lain, damai di bumi, tapi ribut. Damai di surga maksud saya, tapi ribut di bumi. Seringkali itu yang terjadi. Tetapi Natal seharusnya damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera bukan saja bicara tentang ketenangan batinia semata-mata. Tapi Natal itu bicara tentang damai sejahtera dalam aspek secara menyeluruh. Sebab kata shalom dalam pemahaman orang Ibrani itu berarti yang sakit sembuh, yang lapar dapat makan, yang tidak punya tempat tidur dikasih tempat berbaring, yang tidak punya pakaian diberi pakaian. Itu makna shalom yang sejati. Jadi Natal seharusnya kita menghadirkan shalom secara utuh kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Bukan saja semata-mata tentang kedamaian batin semata. Dan yang terakhir, Natal, surga bicara tentang perkenanan Allah. Sedosa-dosanya manusia, separah dosa manusia, semerah dosa manusia. Ketika Allah sudah berkenan, maka perkenanan Allah itu akan diberikan seutuhnya kepada manusia. Maka Yesus lahir kepada kita, memberikan diri kepada kita semua. Supaya kita memperoleh jalan keselamatan. Seharusnya Bapak Ibu, Yesus tidak perlu capek-capek turun ke dunia. Yang salah manusia, yang berdosa manusia, harusnya cari cara sendiri untuk sampai ke surga. Harusnya Yesus tinggal ongkang-ongkang kaki di surga. Tapi dia rela melakukan itu semua. Karena dia berkenan kepada manusia. Iman Injili yang murni. Pujian lama GKMI. Harusnya mengingatkan kita tentang momentum Natal ini. Cuplikan lagu itu luar biasa. Iman Injili yang murni takkan tidur. Yang lapar diberi makan, yang susah dihiburkan, yang telanjang diberi pakaian. Natal menghadirkan shalom, mengingatkan kita Natal seharusnya berbagi damai sejahtera kepada semua orang. Mari kita bersama menyanyikan pujian ini. Iman Injili yang murni. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandal, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampilnya. Iman Injili yang murni
murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampilnya, yang buta timpang dilayani, juga janda dan piatu, iman Injili yang murni, yang terluka teruskan dibebat, dilayani dengan lembut, mencoba untuk menjawab segalanya. Dengan limpah kita terima, dengan senang kita memberi, iman Injili yang murni. Berbuat baik pada yang jahat, mengasihi yang membenci, mencoba untuk menjawab segalanya. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditangkungnya, orang asing ditangkungnya, orang asing ditangkungnya. Bapak Ibu, akhirnya berita sukacita Natal yang membawa kemuliaan Allah yang hilang, membawa damai sejahtera dan perkenanan Allah itu, bukan saja terjadi ribuan tahun yang lalu di kandang domba yang hina ini, tetapi juga dibawa sampai ke seantero dunia sampai hari ini. Berita sukacita Natal tersebar ke seantero dunia, bahwa hari ini telah lahir bagi kita Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Maka biarlah sukacita itu melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dari pulau dan benua akan menjadi pujian penutup yang harusnya kita nyanyikan dengan penuh sukacita, memberitakan dari semua pulau, dari semua benua. Di tengah pandemi COVID-19 ini masih ada pengharapan. Sebab berita sukacita Natal itu hadir bagi kita semua. Ada kemuliaan Allah yang kembali, ada damai sejahtera yang Tuhan beri, dan ada perkenanan Allah bagi kita semua. Biarlah pujian sukacita ini akan terus membangkitkan semangat kita untuk mengiring Tuhan dan mewartakan kabar sukacita Natal ini kepada semua orang. Mari dengan penuh sukacita mengakhiri refleksi Natal kita pada malam hari ini. Mari bernyanyi bersama dari pulau dan benua. Muliakan Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah.
pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri refleksi Natal pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih kami masih boleh merayakan Natal bersama-sama, sekalipun kami merayakan peristiwa Natal ini secara online. Kami melakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa berkat sukacita Natal ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk segenap sidang jemaat GKMI Kerasak yang pada malam hari ini beribadah bersama-sama. Mari Tuhan memberkati. Biarlah sukacita Natal terus ada di tengah keluarga kami. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang telah Engkau kembalikan kepada kami. Terima kasih juga untuk damai sejahtera-Mu yang Engkau beri bagi kami. Dan terima kasih untuk perkenanan-Mu mau menebus kami dari dosa-dosa kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Lalu kiranya damai sejahtera, limpah rahmat, dan anugerah yang datang dari Allah Bapa mau tinggal serta kita semua mulai hari ini sampai Dia datang kembali menjemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasak, saya dan keluarga selaku gembala jemaat GKMI Kerasak mau mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 kepada seluruh segenap sidang jemaat GKMI Kerasak dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Tuhan, Sang Putra Natal itu akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan selamat memasuki tahun baru. Kiranya di tahun yang baru nanti kita semua terus diberkati dan dilindungi Tuhan untuk menjalani tahun baru yang masih penuh misteri ini. Biarlah tangan kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Amin. Selamat Hari Natal tahun 2020 untuk kita semua, khususnya untuk jemaat GKMI Kerasak. Kiranya berkat Tuhan selalu tercurah atas kita dan kebahagiaan Natal mengiringi kita. Meskipun pada tahun ini kita tidak bisa bersama-sama berkumpul untuk merayakan Natal karena kan pandemi virus corona, sehingga kita semua harus merayakannya secara online dan di rumah masing-masing bersama keluarga. Tapi semua itu tidak mengurangi rasa syukur, sukacita, dan kebahagiaan kita terhadap Natal. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau Selamat Hari Natal 2020. Terima kasih Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Semoga damai dan kebahagiaan Natal bersama kita semua di tahun baru ini. Nah, karena Natal adalah saatnya masa lalu seseorang dilupakan dan kehadirannya hari ini akan dikenal. Di hari Natal ini, semoga dunia ini penuh dengan kehangatan dan cinta Natal. Kita
kita semua diberkati di tahun baru yang akan datang, dan terang Natal akan tinggal di hati kita semua dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Hadiah yang terbaik bukanlah hadiah yang paling mahal ataupun hadiah yang terindah yang berasal dari pohon Natal, tetapi hadiah yang terindah dan terbaik adalah Natal itu sendiri, di mana kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat kita. Sekali lagi, selamat Natal dan tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2020 dan tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera Natal menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang berkasih dalam Tuhan Yesus, perkenalkan saya mengucapkan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2020. Untuk segenap jemaat gereja Kerasa, meskipun Natal tahun ini terasa sangat berbeda dari sebelumnya, tapi saya yakin percaya bahwa damai dan sukacita Natal akan selalu mengikuti kita semua saat gereja Kerasa. Saya juga mengucapkan selamat menyongsong tahun baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang, tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang telah menolong kita pada tahun 2020, Tuhan yang sama akan selalu menolong kita dalam tahun khususnya tahun 2021. Bersama dengan Tuhan kita akan memasuki tahun tersebut. Terima kasih. Untuk seluruh jemaat GKMI Kerasa, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dari keluarga besar Bapak Tuhan mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Marianto Heli mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai kita semua di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Buat Majelis Jemaat GKMI Kerasa, kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. 3. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus memberkati. Shalom. Natal merupakan saatnya berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Natal merupakan saat untuk memberi dan menerima berkat. Saatnya bagi kita berbahagia karena penyelamat kita sudah lahir. Semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama kita semua. Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus. Selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. We wish you a Merry
and happy New Year. Kami keluarga mengucapkan selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Sukacita Natal di tengah kesuraman. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Kiranya kasih damai sejahtera Natal akan selalu menyertai Dan biarlah nanti di tahun 2021 kita akan terus percaya bahwa penyertaan Tuhan akan sempurna dalam hidup kita. Kita akan terus setia bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara semua. Kami keluarga Pendeta Muda Anton Robert Muspita mau mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan kita yang tidak lahir ekonomi kita semua manusia besar akan menyertai kita semua. Dan di tahun baru nanti harapan yang baru ada bersama kita menyertai kita dan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Semoga Natal berbaik kita semua. Halo, Merry Christmas buat seluruh jemaat GKMI Kerasa. Percaya sukacita Natal, damai sejahtera Natal selalu menyertai kita semua. God bless you. Selamat Natal, semoga Natal tahun ini sangat berarti bagi hidup kita. Walaupun kita belum boleh keluar rumah karena adanya pandemi, dan semoga pandemi ini bisa berakhir dan pergi agar kita bisa pergi ke gereja. Selamat Natal dan tahun baru 2020. Saya Bapak Muhammad Torek Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 pada seluruh jemaat umat Kristiani di Kabupaten Semarang pada umumnya dan di seluruh kecamatan Bantri pada khususnya. Dengan momentum peringatan Hari Natal dan Tahun Baru 2021 ini, saya mengharapkan pada seluruh rekan-rekan umat Kristiani khususnya di Kecamatan Bantri ini untuk selalu menjaga dan meningkatkan toleransi antar umat beragama. Harapan kami juga, jadilah umat yang terbaik di hadapan Tuhan, dengan selalu menolong sesama saudara, dengan selalu berbuat baik dengan semua orang, dengan selalu berbuat baik dan kasih sayang dengan sesama umat, dengan selalu menumbuhkan rasa cinta dengan sesama saudara, dan selalu tulus ikhlas dalam setiap langkah, setiap perbuatan yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pada akhirnya Tuhan akan memberkati kita. Dan yang terakhir, saya berharap dalam masa pandemi ini, kami berharap dan berharap selalu pada seluruh umat Kristiani, khususnya yang ada di Kecamatan Bantri ini, untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M,
yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga rekan-rekan bersama umat Kristiani khususnya yang ada di Kecamatan Mandiri ini selalu diberkati oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.